Loh, masalah menurut kamu tidak pernah ke Mekah itu urusan kamu. Wong saya punya dalil. Inna awala baiti wudi alinas bibakkah. Ya, sebenarnya kiblat pertama kali yang dibangun adalah Mekah, Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, fa'id yarfau Ibrahim. Nah, dan ingatlah ketika Ibrahim diutus untuk meninggikan Ka'bah. Ibrahim, Abraham. Bukan tahta, itu urusan kamu. Kami punya ayat. Hei Tata bodoh, ya namanya Tuhan itu ada di mana-mana. Yesus aja nggak berdoa menghadap ke batu gitu loh. Kamu kenapa berdoa menghadapnya ke sana? Karena di sana ada Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang mana? Ya batu itu. Oh, adanya Tuhan itu adanya di mana-mana. Terus Yesus ada di mana Yesus? Kan dia manusia, bukan Tuhan. Kalau kamu Tuhan, kan dia ada di mana? Saya tanya kamu, kenapa kamu berdoa ya, bersujud ya, cium tanah menghadap ke batu? Gitu loh. Kamu belum jawab. Katanya kamu pintar. Bodoh banget sih kamu. Buruan jawab saya ya. Kenapa kamu berdoa menghadapnya ke sana? Emang di sana ada Tuhan? Ayo jawab. Loh, kan itu kiblat. Nabi-nabi dahulu juga aku menyembahmu menghadap ke bait sucimu. Nah, sama dengan Islam dong. Ya, menyembah Allah menghadap ke bait suci. Apa bedanya dengan nabi-nabi yang dulu? Lanjut. Mana Tata? Ayo Tata jawab. Kenapa kamu berdoanya menghadap ke sana? Ya, emang Tuhan ada di sana? Ayo cepat jawab. Loh, kan sudah aku bilang, sama dengan Mazmur. Aku menyembahmu menghadap bait sucimu. Nah, terus, apa bedanya dengan saya? Bait sucinya orang Yahudi itu nggak di Mekah ya Ustadz Tata. Aduh kamu ini makanya saya bertanya kenapa ya kenapa kamu berdoanya menghadap ke sana begitu loh ya Tata ya ayo jawab kenapa kamu ya berdoa menghadapnya ke sana di sana ada apa gitu loh. Di situ kebodohan kamu. Bait sucinya Yahudi itu di Yerusalem ya. Atau di Baitul Maqdis dalam Islam itu. Nah, karena dia itu diutus untuk Israel saja, ya urusan mereka. Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa. Kiblatnya Ka'bah, yang membangun Ka'bah siapa? Ibrahim. Lebih tua mana Abraham dengan Musa? Nah, kalau dulu, ya, setelahnya Ibrahim, mereka itu berkiblat kepada bait suci. Di dalam Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mazmur ayat 2, aku hendak sujud ke arah baitmu. Nah ini, bait suci itu, Baitul Maqdis itu. Nah karena itu untuk Israel saja diutus. Sekarang utusannya Allah adalah Nabi Muhammad. Dipindah kiblat ke Ka'bah. Yang membangun Ka'bah siapa? Abraham. Lanjut. Sudah ku jawab. Jadi bait suci di Baitul Maqdis itu, di Yerusalem itu untuk Israel saja. Karena nabi-nabi baik itu Yesus untuk Israel saja. Nah, kiblatnya orang Islam Ka'bah, yang membangun Ka'bah Abraham. Lanjut. Tata, ya, Abraham itu tidak pernah ke Mekah. Kamu belajarnya dari mana? Ya, Abraham itu bukan keturunan orang Arab Mekah. Ya, tapi nggak penting. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa kamu sembayangnya menghadap ke Mekah gitu loh? Ada apa di Mekah? Inti dari pertanyaan saya, kenapa kamu sholat menghadapnya ke Mekah? Kenapa? Itu pertanyaan saya, kamu nggak jawab. Loh, masalah menurut kamu tidak pernah ke Mekah itu urusan kamu. Wong saya punya dalil. Inna awala baiti wudi alinas bibakkah. Ya, sebenarnya kiblat pertama kali yang dibangun adalah Mekah, Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, fa'id yarfau Ibrahim. Nah, dan ingatlah ketika Ibrahim diutus untuk meninggikan Ka'bah. Ibrahim, Abraham. Bukan tahta, itu urusan kamu. Kami punya ayat.
Kok Agus bilang itu benar. Tuhan kamu batu karena apa? Kamu sembahyang menghadap ke kiblat di mana di dalam Ka'bah itu ada batu. Bener nggak? Kamu bisa pertanggungjawabkan nggak? Inti pertanyaan kamu sudah aku jawab. Karena Ka'bah itu bait suci. Sama seperti Nabi yang dulu di Mazmur punya bait suci. Tapi itu kan bait Israel untuk Israel saja. Lanjut. Mimpi basah kamu, Tata. Ya, mandi dulu. Kenapa bait suci terdapat batu yang selalu dicium-cium gitu loh? Oh, Tuhan itu batu. Mana dalilnya di dalam Islam? Tuhan itu batu, ada nggak? Kalau di dalam kitab ada, wahai Tuhan gunung batuku. Itu kitab kamu. Dalam Islam nggak ada, bro. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Wah, mimpi Channel. bahasa kamu. Wah, ada tahu kiblat kamu. Tuhan bukan batu, Tata, tapi kenapa ya kiblat kamu itu terdapat batu yang selalu kamu cium kalau kamu muter-muter sambil mencium itu batu? Ya makanya Tuhan itu bukan batu. Kenapa di kitab kamu, wahai Tuhan gunung batu? Kenapa gitu, ayo? Hah? Udah tahu Tuhan itu bukan batu. Tata ya, orang Yahudi ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak pernah mencium batu. Ya, haram di dalam bait suci itu ada batu. Ya, makanya saya tanya kamu kenapa di dalam bait suci, di dalam apa ya, Ka'bah Mekah itu ada batu yang kamu cium-cium. Ayo Tata jawab. Ya, bait suci itu tidak terdapat batu. Kenapa bait sucinya kamu terdapat batu yang kamu cium-cium? Ayo. Iya, di mana? Coba-coba di mana? Ya, kami haramkan mencium batu Hajar Aswad. Mana ayatnya dalam Alkitab? Ayo jawab. Bahwa Yahudi tidak punya kiblat, kata kamu. Ayo, mana ayatnya? Di dalam Yahudi tidak ada kiblat. Ada nggak seperti itu? Tata, ya, yang namanya bait suci, ya, itu tempat kita bersembayang, ya. Kalau kamu punya, itu tempat menyembah berhala. Kenapa saya bilang menyembah berhala? Karena ada batu di dalam. Kalau nggak ada batu, saya nggak mempermasalahkan, Tata. Kenapa harus ada batu itu? Loh, terus kenapa? Yang kamu tidak paham apanya? Bait suci ini memang tempatnya orang bersembahyang. Terus, masalahnya gimana? Bait suci bangunnya Ka'bah dibangun oleh Abraham. Emangnya Abraham dengan orang Israel lebih tua mana? Ya, terus kenapa? Orang Yahudi punya kiblat. Orang Islam punya kiblat, yaitu Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Abraham. Nah, terus Abraham dengan Israel lebih tua mana? Iya, kan saya tanya bait suci itu ya tempat kita bersembayang, jangan dikotori dengan seonggok batu yang dicium-cium gitu loh. Kamu ini bodoh sekali Tata. Yang saya tanya kenapa bait sucimu itu ada batu di dalam yang kamu cium-cium gitu loh. Nah, iya, bait suci itu siapa yang bangun kalau di Yahudi? Terus lebih dulu mana dengan Abraham? Kalau Ka'bah yang bangun kan Abraham. Kira-kira lebih tua mana? Israel dengan Ka'bah. Ini namanya berhala, menduakan Tuhan. Nah, kamu itu bodoh. Ya, orang Yahudi punya kiblat, tempat menyembah. Islam punya kiblat, tempat menyembah. Terus yang kamu tidak paham apanya? Aduh, mimpi basah lagi kamu Abraham yang membangun Ka'bah. Ya, yang bangun Ka'bah Abraham, tapi kenapa tempat itu menjadi berhalanya orang Arab? Ya, sebelum Muhammad datang mengusir mereka. Tampar lu muka lu. Tata, ya kiblat tetap kiblat, tetapi kenapa harus ada batu yang dicium-cium, disembah-sembah? Itu yang masalah, itu namanya berhala. Loh, ada batu, kamu buang aja batu. Itu tetap kiblatnya Ka'bah. Silakan kamu ambil, kamu buang, kamu bom, terserah. Oh, jadi Tata memerintahkan, Tata suruh dong orang Arab, buangin dong. Aduh, akhirnya muka kamu ketampol juga tuh sama si batu.
Halo Tata, kenapa di kiblat kamu itu ada batu yang kamu sembah? Gitu loh. Loh, kan sudah gue bilang mau dibuang ke mau gimana ke tetap kiblat itu Ka'bah. Kenapa tetap orang bersujud menghadap ke bait suci itu? Nah, masalahnya di mana, bro? Kenapa tidak dibuang-buang? Apakah itu Tuhan yang kamu cium-cium? Itu namanya berhala, Tata. Tata memerintahkan batu Hajar Aswad dibuang. Mampus lu, kena tampol lu. Loh, kan aku udah bilang, bait suci itu Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Kalau menurut kamu kami menyembah batu, silakan aja buang batu. Tetap aja kami menghadap ke situ. Halo Tata, kenapa di dalam kiblat kamu itu ada batu? Itu namanya berhala kalau ada batu. Jangan muter-muter ya, batu Hajar Aswad udah tampolin muka lo Tata. Ya, kenapa di dalam bait suci lu ada batu? Nah, iya, jangan muter-muter, kami itu menyembah Tuhan sama seperti nabi-nabi Israel, sama seperti Yesus punya kiblat. Lalu masalahnya di mana? Lanjut. Tata, saya bilang kenapa di dalam kiblat kamu itu ada batu. Itu kalau ada batu namanya berhala. Apapun alasan kamu cium-cium batu, itu namanya berhala. Silakan kamu mau nanya apa saja, biar saya tunjukkan dua dalil. Karena Tuhanku dan Tuhannya Yesus sama. Aku dan Yesus satu. Hei Tata, kamu belum jawab kenapa di kiblat kamu itu yang tiap hari kamu menghadap ke sono itu ada batu di dalamnya. Ya, kenapa ada batu yang harus dicium-cium, disembah-sembah itu? Loh, emangnya kenapa? Emangnya bait sucinya orang Yahudi Israel tidak ada batunya? Hmm? Hah? Kalau menurut kamu itu penting batu itu, silakan kamu ambil aja, tetap kiblatnya ke sana. Tata, ya orang Yahudi itu nggak pernah namanya cium-cium barang begituan, itu berhala. Ya, cuman ada di Tata doang yang punya kayak begituan. Loh, kalau cuma cium kenapa? Hmm? Emangnya mencium itu kenapa kalau mencium? Kamu punya ake dicium. Apa salahnya? Hmm? Ada buah harum kamu cium. Masalahnya di mana? Lanjut. Tata, baru satu pertanyaan kamu udah kelenger. Ya, kenapa ada batu di situ? Batu, 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 oh batu, oh batu. Kenapa kamu disembah batu? Loh, kok kamu malah stres? Disuruh bertanya seumur hidup malah stres kamu. Nanya, silakan saya tunggu. Lanjut. Tata, saya dari tadi itu tetap fokus. Kenapa harus ada batu di dalam Ka'bah dan Mekah itu? Loh, emangnya kalau kiblatnya orang Israel tidak ada batunya? Hmm? Terus apa? Kosong gitu. Di sini nggak ada yang pintar ya. Cuman pertanyaan kecil kenapa harus ada batu di dalam Ka'bah. Itu nggak ada yang bisa jawab. Saya nggak bicara kiblat-kiblatan, Pak Tata. Kiblat itu sudah jelas. Yang saya bicarakan kenapa ada batu di dalam kiblatmu itu. Loh, emangnya kiblatnya orang Israel tidak ada batunya sama sekali gitu, kosong gitu. Hmm? Sekarang kamu jelasin perintahnya apa? Harus menghadap ke sana. Nah, terus kenapa di sana harus ada batu itu? Loh, emangnya kenapa? Kiblat itu kan ada bangunannya, ada tanahnya. Terus masalahnya di mana? Emangnya kiblatnya orang Yahudi, kiblatnya Yesus tidak ada bangunannya? Hmm? Nggak ada yang cerdas di sini. Baru satu pertanyaan, pada kelenger semua, muter-muter. Loh, udah dijawab. Batu Hajar Aswad itu ya batu, batu istimewa, sama dengan batu ake, kan istimewa kan? Nah, terus apa hubungannya? Yang kamu tanyakan apanya? Cuma batu ada di situ gitu. Kenapa emangnya? Walaupun tidak ada batu itu tetap kiblat itu ya Ka'bah. Nah, terus masalahnya kenapa? Hmm? Yang masalah itu, Ko Agus tadi bilang, ya Tuhan kamu batu. Kenapa kata Ko Agus kan? Ya saya bilang batu karena batu itu disembah-sembah, dicium gitu loh, berebutan gitu loh, Tata. Ya, emangnya dia Tuhan kayak begitu? Ya, kamu nggak bisa jawab, Tata.
Ya, makanya saya bilang itu kok Agus udah nampar sebelah kanan, saya nampar sebelah kiri ya. Kamu ditampol bolak-balik tuh udah. Ya, saya kesian kamu ya. Loh, di mana ada dalil ya bahwa Tuhan itu batu? Kecuali Alkitab, Bible ada. Dalam Islam ada nggak bahwa batu itu Tuhan? Ada nggak? Mana ayatnya? Coba, coba, coba. Kayaknya saya memurtad kalau ada ini. Coba silakan, carikan. Kalau dalam Alkitab, iya ada. Wahai Tuhan gunung batuku, ada banyak. Tata, ya, saya sudah bertanya kepada kamu, itu satu pertanyaan saya satu pertanyaan saja, saya udah Jangan ulangi lupa hampir subscribe 100 Iman kali, Yakin Tata. Channel. Ya, tapi kamu memang bukan pura-pura bego, tapi memang kamu bego. Masa Allah, orang kayak gini dibilang ustad, ya. Nah, itu kan malah curhat lagi. Tugas kamu itu bertanya. Ya, dari tadi sudah tak jawab, tak jawab, tak jawab. Nah, sekarang giliran bertanya lagi. Silakan, tak tunggu. Tata, ya selain bertanya yang tidak pernah kamu jawab itu, ya saya mau membuat kamu menjadi pintar, ya saya ngajarin kamu. Ya, kalau saya disuruh diperintahkan untuk menghadap ke sana, saya tanya, saya periksa dulu. Ya, saya ajarin kamu ya, kamu periksa ya. Kamu ke sana, kamu periksa ada apa di dalamnya sehingga kamu diperintahkan untuk menghadap ke situ. Ya, kalau ada batu ya Tata, ya berarti itu berhala Tata. Ya, jangan ikuti. Ya, itu saya ajarin kamu ya. Masa kamu dari dulu katanya Ustadz, tapi bodoh-bodoh banget. Loh, 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 loh. Aduh, kapan ini mau bertanya ini? Kalau udah mau bertanya, ya sudah. Gitu loh. Tata, kamu bodoh. Seharusnya kamu belajar sama Bu Jamalia tuh. Bu Jamalia lebih pinter. Dia menjelaskannya ya lebih detail ya. Kalau kamu, aduh, dibilang Ustadz, masih mending saya mengustazakan Bu Jamalia daripada saya mengustadkan kamu. Tuhe, tuhe. Loh, ada batu atau tidak ada batu itu tidak berpengaruh kepada kami. Ya, kami itu paham akidah kami. Justru kamu yang gagal paham, selalu mengejek-ngejek. Padahal kami tidak pernah menyembah kepada batu. Makanya belajar akidah kalau mau nuduh. Ya, kalau dikatakan innani anallahu fa'budani wa aqimis salata lidzikri, ya jangan kamu mengatakan kami penyembah batu. Karena nama diri Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu adalah Allah Rabbul Alamin. Kamu tidak berhak menyatakan itu. Karena apa? Kami diajarkan untuk tidak menyekutukan Allah. Buat apa? Ya, kami meminta kepada hal yang diciptakan oleh Allah. Kami tidak mau rugi. Apalagi ya dengan cara pikir kamu yang dangkal itu. Mohon maaf, kamu belum cerdas. Kamu membedakan Tuhan dengan Tuhan aja nggak sanggup, apalagi membedakan tanah liat dengan tukang periuk. Ya jelas kamu nggak punya akal budi dong. Ya sudah, kalau kamu tidak mau bertanya, ya nanti kapan-kapan kalau mau bertanya itu ku tag nama saya. Ini berlaku untuk seluruh manusia Kristen. Biar mereka tidak mentuhankan manusia Yesus. Ya, nanti panggil aku kalau butuh butuh pertanyaan ya. Nah, karena saya siap menjawab seumur hidup itu ya.